Dah cukup. Lagi. Dah. Nah, jadi ini Mas Iqbal sedang mempersiapkan proses pengomposan baru ya, sampah organik yang kita ambil atau dihasilkan dari eh, pepohonan. Lagi bal kita. Nah, ini molase ya. Dah cukup. Dikit lagi. Ya, nah cukup. Nah, ini campiran antara molase atau gula sebagai sumber makanan dari mikroba yang tadi sudah dituangkan di situ ya. Jadi mikroorganismenya kita kasih makanan supaya dia aktif dan berkembang biak. Nah, jadi tadi kompos-kompos yang udah jadi itu kita ambil sebagai media tanam, lumayan ya untuk panen kompos padatnya. Lumayan untuk hari ini. Nah, ini dia. Dan sekarang kita nih dari bahan-bahan sampah organik yang udah ada, kita akan lakukan kompos ulang. Nah, ini karena mikroorganisme itu suka dengan media-media lembab, jadi kita campur air ya. Gula, mikroorganisme kita campur air, nanti kita siramkan ke media pengomposan. Oke, udah. Cukup Bal. Sekarang Iqbal tinggal ambil tuh satu karung kan. Nah, kita udah siapin ya. Jadi ini sampah organik yang dipanen nih, yang dipanen dari halaman ya Bal. Halaman rumah kita karung-karungkan, dan kalau ini tempatnya udah siap, tadi satu karung udah kita tuangkan. Nanti tuh Bal kalau udah kempes ditambahin lagi aja, kempes tambahin, tapi diaduk ya. Jadi yang udah jadi di bawah, yang di bawah diaduk ke atas gitu. Ini inspirasi buat Bapak Ibu di sekitar Depok ya. Tidak perlu tempat sampah yang lebar-lebar gitu ya. Tidak perlu dibakar karena ini lebih bermanfaat ya. Nah, itu dia. Dah. Campur apa lagi Mas Iqbal? Ya, sebenarnya itu udah proses pelapukannya udah mulai ya di karung juga. Karena mikroorganisme alam tuh juga banyak gitu ya. Oke, dicampur dulu medianya tuh. Dikasih kapur Bal. Biar kayak akan unsur hara. Nah, ini kita punya kapur dolomit ya. Ya, kapur dolomit untuk menambahkan unsur hara di media kompos kita. Nah, di kapur dolomit sendiri dia sebagai penyimbang pH tanah, juga dia mengandung magnesium, kalsium ya, unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ya, cukup. Boleh juga ditambahkan garam dapur kasar ya. Terus pupuk kandang Pak. Nah, itu. Nah, kita juga tambahkan pupuk kandang ya, pupuk kambing. Ini juga untuk memperkaya unsur hara media tanam, juga untuk sama mempercepat proses penguraian sampah organik, karena di dalam kotoran kambing juga terdapat banyak mikroorganisme. Semuanya bagus ya. Semua aja. Ini masih paling udah canggih nih, dia udah melakukan proses pengomposan. Jadi proses pengomposan tuh nggak ada istilah gagal ya Bal. Nggak ada. Yang ada tuh cepat jadi atau lambat jadi, itu aja sih. Kita punya dua tempat pengomposan ya, sini dan di sini. Nah, ini dia. Ini kita buka, ini juga udah 2,5 bulan, udah hampir jadi ya, udah menghitam. Nah, proses berikutnya diaduk ya, disiram ya. Diaduk dulu Bal. Udah buka? Enggak, pelan-pelan. Ya, kalau udah pupuk kandangnya menyerap, kamu siram aja dah. Habis itu aduk lagi. Nah, siram. Jadi mayoritas dari bahan organik ini daun-daunan ya, daun-daun kering yang berguguran dari pohon-pohon di sekitar rumah kita yang ada 5 pohon besar ini. Pucuk merah, ini pucuk merah, terus ketapang kencana, ini pohonnya udah besar-besar. Ya, ada 5 pohon dan itu memproduksi sampah dedaunan yang lumayan banyak sebagai bahan
kompos. Ya, tuang. Ya, ini tadi mikroorganisme yang udah kita campur molase atau gula ya, untuk mempercepat proses penguraian pengomposan sampah organik ini. Ya, aduk lagi. Kalau kurang basah bisa diguyur sekali lagi, Bang. Nah, inilah proses pengomposan sampah organik. Nah, untuk menambah kelembaban kita akan tambah ya tadi siram 2 kali. Jadi nggak ada ukurannya sebenarnya. Jadi semakin banyak kita tambahkan tadi gula, mikroba pengurai, air, semakin lembab itu semakin cepat proses penguraian sampah organik, jadi semakin bagus. Takarannya berapa? Ya ukur-ukur sendiri aja biar medianya lembab ya, jadi nggak ada takarannya. Kita aduk lagi. Setelah aduk sampai bawah bar, sampai tanah di bawah tuh naik ya, karena itu membantu proses penguraian juga. Nah, kompos yang bawah yang udah jadi diangkat ke atas sehingga membantu proses pengomposan lebih cepat lagi, karena ini udah ada biang komposnya ya. Jadi kompos lama kita nggak habiskan semua yang udah jadi itu, dicampur dengan sampah organik baru. Nah, itu juga akan membantu proses pengomposan. Gitu ya, ini buat Bapak Ibu-ibu inspirasi ini apa yang dilakukan Mas Iqbal ini. Warga Depok yang ingin tahu cara mengompos ya. Iya. Grogi Mas Iqbal ini dia nih. Datang ke Desa Kubu, belajar sama Mas Iqbal ini. Ya, Bal, siap, Bal? Siap. Bapak Ibu yang butuh tanaman juga ya, pohon ketapang kencana. Wah, Mas Iqbal punya bibitnya banyak banget ini. Ada 100 bal, ada ya. Jadi 100 batang ada. Silakan merapat ke sini. Oke, pokoknya yang bagian bawah diangkat ke atas. Karena yang di bagian bawah tuh udah jadi dia komposnya. Ya. Oh, aromanya harum ya, Bal ya. Aroma gula. Aroma gula. Nah, ini sampah-sampah organik dapur juga bisa ditambahkan ya. Nah, tuh. Nah, diratakan. Tutup lagi. Kurang? Masih mana? Oh, lebih rapat ya. Kalau mau ditambahkan garam krosok juga boleh ya, enggak juga nggak apa-apa. Penambahan garam krosok itu untuk memperkaya unsur hara media tanam nanti setelah jadi komposnya. Karena dia kaya akan mineral. Nah, ini jadi ditutup ya Bapak Ibu. Sebisa mungkin rapat karena kerapatan mempercepat proses penguraian material-material organik. Simple. Nanti ini kalau udah kempes lagi, tambahin lagi kayak gitu ya, Bal ya. Habis. Nah, kita tutup. Terserah ya media penutup atasnya apa. Di sini ada bekas genteng, jadi kita manfaatin. Ya. Nah kayak gini. Udah ini dulu ya. Nah seperti itu. Ini
Nah, demikian ya. Jadi proses pengomposan sampah organik yang sangat mudah, sederhana, dan tentunya bermanfaat buat lingkungan, bermanfaat juga buat kita untuk menjadikan media tanam menanam di rumah. Jadi media tanam kita tidak usah beli, sampah tidak usah kita bakar atau kita buang, kita olah sendiri di rumah, lebih ramah lingkungan, lebih bermanfaat dunia akhirat. Demikian proses pengomposan di rumah Depok Sawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.